Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dan calon-calon tamu Allah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana bersama saya, Bapak Muhammad Nurdin, ingin sedikit berbagi tentang fikih haji dan umroh. Karena alhamdulillah pada tahun ini kita bangsa Indonesia akan diizinkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada para netizen dan kepada tamu-tamu Allah yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah haji ini tertunda 2 tahun karena pandemi, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun ini mulai berangkat kembali. Meskipun dengan kuota 50% tidak ada masalah ya. Insya Allah bagi yang belum bisa berangkat tahun ini, insya Allah tahun depan ya. Dan kita bersyukur pada Allah karena pandemi sedikit demi sedikit sudah berlalu. Yang kedua, di dalam manasik lewat video singkat ini saya akan membagi beberapa judul. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum haji dan umroh. Hukum haji dan umroh serta hikmahnya. Hukum haji dan umroh. Yang pertama, haji adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya, yang memiliki kemampuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup, yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekah. Di sini ada kata-kata man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi yang memiliki kemampuan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga Bukhari ya, muttafaq alaih. Islam dibangun di atas 5 perkara atau 5 fondasi. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Ini yang kita kenal dengan syahadatain. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, ya, bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat, ya, kata-katanya tunai ya, bukan dihutang, ditunaikan zakat. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Dan yang terakhir adalah menjalankan saum atau siam Ramadan. Dan alhamdulillah baru saja kita jalani. Karena kita sekarang ada di bulan Syawal. Nah, haji merupakan kewajiban yang dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Al-Hajju marrah. Ya, Al-Hajju marrah. Faman zada fahuwa tatawwu'. Kewajiban haji itu 1 kali. Ya, 1 kali. Dan orang yang melakukannya lebih dari 1 kali, maka itu adalah sunnah. Ya. Jadi kalau yang haji kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Hakim. Dan ia mensahihkannya. Tetapi disunahkan atau disukai pula jika haji diulang setiap 5 tahun. Ya, jadi kalaupun mau mengulang, maka jangan kurang dari 5 tahun. Ya, jadi setiap 5 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Inna abdan sohat lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'isyati yamdi alaihi khamsata a'wami
la yafida ilayya al mahrum. Artinya, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya. Ya, seorang hamba badannya sehat, ya, dikarunia Allah badannya sehat. Ya. Sohahtu lahu jismahu. Ya, jadi jasadnya sehat. Dan aku luaskan penghidupannya. Ya, penghidupannya diperluas. Ya. Artinya dia mempunyai kemudahan di dalam mencari rezeki. Ya. Wa wassa'tu alaihi fil ma'isyah. Ma'isyah itu penghidupan. Ya. Yang dijalaninya selama 5 tahun, tetapi ia tidak datang padaku dalam keadaan ihram haji. Ya. Jadi ini adalah sebuah sebuah sindiran halus. Ya. Memang tidak wajib haji yang kedua, ketiga. Ya, tetapi ini alangkah baiknya kalau kita badannya sehat, rizkinya berlimpah, mbok iyao setiap 5 tahun bisa datang ke Baitullah. Ya. Jadi sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya dan aku luaskan penghidupannya yang dijalaninya selama 5 tahun, tetapi ia tidak datang padaku dalam keadaan ihram atau berhaji. Ya, jadi demikian ya, maksud dari hadis tadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita yang akan berangkat tahun ini atau netizen yang mungkin berangkat tahun depan dan lain bisa mempersiapkan dari sekarang dengan bekal ilmu. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kalau menurut Anda video ini bermanfaat, mohon sekiranya untuk bisa subscribe ya, dan like dan share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.